Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang bisa membawa Anda pulang ke surga. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Boleh banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga, yaitu lewat Yesus Kristus. Di luar Yesus, Anda pasti binasa. Haleluya. Bersyukurlah Anda yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang belum, segera ya percayalah kepada Yesus. Ya, oke Sobat Waras. Ya Sobat Waras, saya membuat video ini dari kebun ya. Kalau saya lagi di bawah pohon cengkeh ini. Tunggu-tunggu cengkehnya nggak buah-buah ini ya. Ya, jadi itulah pelayanan di desa ini memang harus kreatif ya, harus kerja keras ya, tidak bisa mengharapkan perpuluhan jemaat ya, karena jemaat juga petani dan butuh ditolong ya, begitu ya. Dan hari ini kembali lagi saya akan menginformasikan sebuah informasi yang miris, memalukan, menjijikkan, apa ya, bukan hanya menjijikkan ya, bikin muntah. Ya, tiada henti-hentinya. Selalu saja berita persekusi terhadap umat Kristen terus terjadi di bangsa ini. Beberapa hari lalu kita berbahas di Cilegon ya. Mereka melarang untuk bangun gereja. Bukan hanya melarang bangun gereja, bahkan ketika fondasi gereja sedang dibangun ya di dalam sebidang tanah, ya mereka menutup ya pintu gerbang untuk masuk ke tempat pembangunan gereja dengan tembok. Ya, ini memang persoalan yang tiada habis-habisnya di negeri kita. Bahkan setiap tahun selalu ya dipersoalkan tentang Natal orang Kristen. Ada saja di tempat-tempat tertentu di bangsa ini yang melarang orang Kristen untuk merayakan Natal. Bahkan yang terbaru di Maja. Ya, Maja ini di mana ya? Nantilah saya lupa. Nanti kita akan lihat informasinya lebih lengkap. Ini kawan-kawan, di wilayah atau di kecamatan Maja ini, umat Kristen tidak diizinkan untuk merayakan ibadah Natal dengan alasan ya sesuai dengan kesepakatan FKUB. Saya tidak tahu siapa sih pengurus-pengurus di forum kerukunan umat beragama ini. Kok bisa-bisanya kalian membuat satu keputusan bahwa orang Kristen tidak boleh beribadah di wilayah atau kecamatan Maja ini? Ada apa gitu loh? Apa sih yang membuat kalian terganggu dengan ibadah orang Kristen? Bahkan perayaan Natal ini pun tidak dibuat di rumah kalian. Bahkan mereka menyewa sebuah klub ya, untuk ya semacam kafe begitu untuk beribadah. Tapi kalian tidak izinkan ya, bahkan bupatinya juga ya tidak memberikan izin untuk orang Kristen beribadah. Apa sih yang membuat kalian itu gelisah? Apa sih yang membuat kalian itu tidak nyaman? Apa sih yang membuat kalian itu kesurupan gitu loh? Ya, ketika ada orang Kristen beribadah, kok kalian larang-larang gitu ya? Apakah Maja ini bukan Indonesia? Ya, bagaimana perasaan Anda jika misalnya di Papua, di NTT melarang umat kalian gitu loh, ya, agama yang seagama dengan kalian untuk beribadah? Kira-kira kalian senang? Kalian bahagia? Hei, coba otakmu buka, waras. Ini Indonesia, men, bro, sis. Ini Indonesia. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita satu. Dan di Indonesia ini tidak boleh ada pelarangan seperti ini, bro. Kenapa sih kalian begitu egois? Inilah Indonesia, berhati-hatilah. Persekusi, penindasan kepada kekristenan di negeri ini masih terjadi. Di mana pemerintah? Ya, di mana? Ya, TNI Polri. Kalianlah penjaga NKRI ini. Ya. Atau bukan tugas kalian, saya nggak ngerti. Di mana Menteri Agama? Di mana PGI? Apa sih kerja lu?
Ini miris kawan-kawan, ini miris. Mau jadi apa bangsa kita kalau seperti ini terus? Tetapi itulah tergenapi firman Tuhan. Yesus berkata, kamu akan dianiaya karena namaku. Kamu akan dikucilkan karena namaku. Tetapi kamu jangan kecewa lalu menolak aku. Karena aku sudah memberitahukannya kepada kalian. Bahkan Yesus pun mengalami hal yang sama. Berbahagialah kamu yang dianiaya karena aku, kata Yesus. Haleluya. Jadi kita nggak usah marah, nggak usah benci mereka. Kita doakan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi kita perlu suarakan sebagai bentuk protes kita, sebagai bentuk partisipasi kita untuk menjaga kerukunan umat beragama di NKRI. Sebuah bentuk partisipasi kita supaya Indonesia tidak hancur, tidak rusak gara-gara otak-otak sompak, ya, otak-otak iblis yang tidak suka melihat ya kerukunan di bangsa ini. Oke, bagaimana informasi selanjutnya? Saksikan sampai tuntas dan jangan lupa dukung terus channel ini, bantu viralkan video ini, dan dukung juga pembangunan rumah ibadah kami. Ya puji Tuhan, di sini mereka nggak berani larang. Kalau mereka berani larang berarti ya jangan sombong, karena Tuhanlah sehingga kami bisa diizinkan untuk membangun rumah ibadah. Dan doakan kawan-kawan supaya rumah ibadah kami terus dikerjakan dan sampai tuntas, dan umat Tuhan bisa beribadah di situ dengan sukacita tentunya. Oke, selamat menyaksikan dan salam waras. Bupati Lebak larang umat Kristiani ibadah Natal di Maja sesuai kesepakatan FKUB. Ini apa-apaan coba, ini FKUB kok kampret seperti ini ya. Lalu bupati sebenarnya harus nasionalis lah, masa Anda larang orang untuk beribadah ya di Maja ya. Ini aduh berbahaya ya kalau ada pemimpin model seperti ini ya, somplak lah menurut saya ya. Ya, selebteksuara.com, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya tidak mengizinkan ibadah perayaan Natal 2022 di wilayah Maja. Larangan ini disampaikan karena tidak terbitnya izin untuk ibadah Natal selain di gereja sesuai hasil musyawarah pada Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Ini mah gile menurut saya ya. Masa orang kan biasa ada ibadah Natal itu di apa ya, rukun keluarga ya kan, ibadah Natal keluarga biasa mereka buat di rumah ya. Perayaan Natal ini disampaikan ITI menanggapi permintaan izin dari Camat Maja yang menyampaikan informasi ada pemberitahuan izin dari dua komunitas umat Kristen di Maja. Dua komunitas umat Kristen ini hendak melakukan ibadah Natal pada 18 dan 25 Desember di Eko Club Citra Maja Raya. Kesepakatan rapat Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, kita tidak menghalangi ibadah, tapi di rumah ibadah sesuai peruntukannya, ruko tempat permukiman, kami mohon maaf enggak diizinkan. Sesuai dengan hasil musyawarah FKUB, kata ITI dalam rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Aula Multatuli di Rangkas Bitung. Ya, Rangkas Bitung baru-baru ini. Karenanya ia menghimbau umat Kristen yang tinggal di wilayah Kecamatan Maja agar beribadah Natal di gereja-gereja lain di wilayah Kabupaten Lebak seperti di Rangkas Bitung yang paling dekat dengan Maja. Ya berarti memang di Maja ini nggak ada ini ya, nggak ada gereja ya. Kok bisa ya? Padahal di sana ada umat Kristennya. Kenapa di sana tidak ada gereja? Jangan-jangan mereka tidak dikasih izin untuk bangun gereja lagi di sana. Ya, di Rangkas Bitung ada Natal bersama 27 Desember, gabungan umat Nasrani dan saya akan datang, ucap ITI. Ditemui terpisah, Camat Maja Edi Nurhedi tidak menampik adanya izin perayaan ibadah Natal di Eko Club Citra Maja Raya pada 18 dan 25 Desember. Edi pun kemudian meminta arahan bupati yang hasilnya demikian. Saat ini
ya Edi, ya saat ini lanjut Edi, tidak ada gereja di Kecamatan Maja sehingga umat Kristen berencana akan menggelar ibadah Natal di Eco Club. Kok bisa ya? Padahal di sana ada orang Kristen, kok bisa nggak boleh bangun rumah ibadah ya? Menurutnya, maksudnya, kok bisa nggak ada rumah ibadah? Ya, apakah mereka nggak ada rumah ibadah karena nggak diizinkan untuk membangun rumah ibadah atau seperti apa? Menurutnya ada dua komunitas umat Kristen yang menyampaikan pemberitahuan rencana ibadah Natal di Maja. Namun sesuai arah ya Bupati Lebak, umat Kristen di Maja tidak diperbolehkan menggelar ibadah Natal di Eco Club Citra Majaraya dan menyarankan untuk ke Rangkas Bitung. Diarahkan demikian ke Rangkas Bitung, nanti dibantu oleh persekutuan gereja di Rangkas Bitung seperti gereja Pasundan akan dikomunikasikan baik oleh saya maupun persekutuan. Demikian Edi. Pertanyaannya apa gitu loh yang membuat kalian tuh gelisah sehingga kalian tidak memberikan kesempatan orang Kristen untuk beribadah di Majang, di Maja ya. Kenapa gitu ya? Sedangkan mereka juga beribadah bukan di rumah kalian. Mereka bahkan menyewa sebuah ini ya Eco Club ya, klub di Citra Maja. Ini mereka nggak pakai rumah kalian, tapi mereka menyewa sebuah klub ya, ruangan sebuah klub untuk beribadah. Lalu salahnya di mana? Kok ini alasannya tidak beres menurut saya ya, sampai-sampai mereka tidak memberikan izin orang untuk beribadah di Maja. Itu ada apa gitu loh? Apa sih yang membuat Maja itu menjadi tempat yang eksklusif sehingga orang tidak boleh beribadah di sana? Cobalah mikir ya, kok otak kalian begitu takut gitu ya? Iya, begitu takut ya dengan gereja beribadah ya. Ini ya kayak sepertinya memang berbahaya ya Indonesia ini kalau sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya moralitas, tidak punya rasa takut akan Tuhan ya. Hati mereka sudah dipenuhi dengan kebencian kepada agama tertentu. Ya inilah hasilnya. Inilah hasilnya ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang Kristen di Papua, di NTT juga melakukan hal yang sama. Kira-kira apa tanggapan kalian? Ya, oke begitu kawan-kawan ya. Video singkat yang dapat saya bagikan untuk kalian semua. Salam waras dan bantu viralkan video ini. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah supaya engkau tidak binasa. Shalom.